Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, kali ini anak-anak akan kembali belajar bersama Bapak Iqbal. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih belajar di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Masih di subtema 3 mengenai menyayangi tumbuhan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin sampai pembelajaran 2. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Namun sebelumnya, mangga anak-anak disiapkan dulu buku tematiknya ya. Sudah. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran 3. Anak, di sini kita ada sebuah teks. Mari anak-anak semua kita baca sama-sama ya. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal yang penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyangan dan penyulaman. Penyangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati akan diganti dengan bibit atau pohon bakau lainnya yang seumur. Tujuannya adalah pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau meski dikendalikan. Paling enak, paling tidak, hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau mudah sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Anak-anak, barusan kita sudah membacakan tentang sebuah teks yang berjudul Hutan Bakau si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan berdasarkan teks ataupun cerita yang sudah Bapak bacakan barusan. Di sini ada pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Itu jawabannya adalah mempelajari perawatan hutan bakau. Selanjutnya di sini, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Coba apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Selanjutnya, apa manfaat hutan bakau? Yaitu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang, anak-anak. Selanjutnya nomor 4, siapa yang bisa? Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Ya, jawabannya adalah melakukan penyangan dan penyulaman. Terakhir nomor 5, siapa yang bisa? Coba. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau, anak-anak? Ya, jawabannya yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau itu adalah kepiting, ombak, dan hewan pemakan daun yang ada di sekitar garis pantai. Di
Bisa ya, kita lanjut anak-anak. Nah, di sini kita akan belajar bermain peran. Nah, namun karena situasinya kita masih pandemi, belajarnya masih di rumah, untuk pembelajaran bermain peran nanti kita akan sama-sama praktikkan di sekolah ya anak-anak. Siap ya? Mudah-mudahan kita semua segera bertemu di sekolah untuk bermain peran dalam pembelajaran tematik ini. Nah, oleh karena itu kita sekarang lanjut ke yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai matematika ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah soal cerita. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang setiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, daun yang pertama di situ panjangnya adalah sebanyak 4. Daun yang kedua memiliki panjang 5. Nah, artinya 4 ditambah 5 itu adalah berapa anak-anak hasilnya? Ya, jawabannya adalah 9. Kita lanjut. Nah, di sini barusan Bapak sudah mencontohkan. Sekarang silahkan anak-anak nanti dibuka buku temanya halaman 133. Di situ ada beberapa soal dan Bapak akan tugaskan. Anak-anak semua kerjakan ya tugasnya halaman 133. Nah, di selanjutnya pun ada sebuah teks di sini, ayo berkreasi. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu yuk membuat hiasan dekoratif. Sekarang amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar rumah kalian anak-anak ya. Nah, selanjutnya nanti keluarkan ide-ide brilian kalian untuk membuat sebuah hiasan dekoratif. Lanjut. Nah, pembelajaran 4. Coba anak-anak bisa sama-sama baca ya. Di sini Bapak kasih waktu anak-anak untuk membaca 2 menit. Ya, sudah ya. Nah, di situ dari teks yang sudah anak-anak baca barusan, di situ menceritakan tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Di mana di keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak semuanya. Nah, di sini tugas saya adalah bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Selanjutnya, kewajiban ibu adalah mengatur rumah tangga. Nah, dan sekarang kewajiban anak-anak semua adalah membantu pekerjaan rumah. Selanjutnya, belajar dengan giat. Nah, di sini coba Bapak mau bertanya, apakah anak-anak suka membantu pekerjaan rumah? Ya, harus ya. Anak-anak semua harus membantu pekerjaan rumah biar meningkatkan pekerjaan kedua orang tua kalian. Kalian bisa membantu menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Anak-anak, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban itu merupakan pengamalan sila Pancasila yang kelima, di mana yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham ya sampai situ ya? Artinya kita harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, di sini anak-anak, selanjutnya kita akan belajar melakukan kegiatan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber sebagai orang yang ditanyakannya. Nah, di sini untuk melakukan sebuah kegiatan wawancara, di sini kalian perlu membuat sebuah pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada narasumber. Nah, di mana beberapa pertanyaannya itu harus mengkaji
ataupun harus terdapat 5W1H. Nah, di sini ada apa? Yang pertama apa? Yang kedua siapa? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Itu merupakan beberapa contoh pertanyaan dasar, pertanyaan yang harus nanti kalian lakukan ketika melakukan kegiatan wawancara. Paham anak-anak? Baik, paham ya. Kita lanjut. Nah, di sini yang terakhir kita akan membaca teks. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Nah, selain tanaman, manusia juga akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Nah, artinya dengan bergerak maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Nah, peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh anak-anak. Nah, oleh karena itu Bapak menekankan ke anak-anak untuk rajin dalam berolahraga ya. Nah, di sini ada salah satu kegiatan olahraganya yaitu melakukan permainan tapak gunung. Nah, mungkin nanti ketika kita belajar di sekolah kita akan sama-sama melakukan permainan tapak gunung tersebut ya anak-anak. Ya anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang bisa sampaikan oleh Bapak hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah, selanjutnya pesan dari Bapak, tetap semangat belajarnya dan tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Baik, ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.